Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Halimah Pesona Kahuripan 1 ingin bersama-sama bersalawat pada hari ini di Majelis Taklim Muslimah Falah Haji. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih baru sama-sama belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Bismillah tawassalna
يتوسل بالهبابة والكفور المصطفى
Mari
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, kepada yang terhormat Ibu Ketua MT Muslimah Falah bin Hadi beserta seluruh pengurusnya, kepada yang terhormat Ibu Ustazah Fitri Rahmawati SPDI, kepada yang terhormat pengurus lingkungan RW 18, kepada yang terhormat seluruh jemaah majelis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada sore ini dalam acara kajian rutin mingguan setiap Sabtu sore di Majelis Taklim Muslimah Falah bin Hadi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah ibu-ibu semua dari rumah menuju masjid akan Allah catatkan sebagai amal baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita buka taklim pada sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Salawat, 2. Tawasul dan pembacaan Maulid Situduror, 3. Kajian Kitab Wasiatul Mustafa oleh Ustazah Fitri Rahmawati, 4. Penutup. Untuk acara pertama yaitu pembacaan salawat sudah sama-sama kita lakukan. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan tawasul dan juga Maulid Situduror yang akan dibawakan oleh tim Halimah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai membaca tawasul, marilah kita bersama-sama beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memohon diberikan kelancaran untuk acara yang akan kita laksanakan hari ini. Astagfirullahaladzim.
Ibu kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Waliman istama'na hahuna bisababihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah ibu-ibu soleh dan soleh semua, kita berfatihah untuk semua jemaah yang hadir di majelis taklim ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, kemudahan rezeki, dan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bisa disebutkan hajat kita masing-masing dalam hati ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi ibu-ibu, marilah kita berfatihah untuk negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, melindungi keluarga kita yang jauh di sana, melindungi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa ini dijauhkan dari segala keburukan, diberikan kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim asrafa Salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
وألسنة الملائكة بتفسير الأعلام من التعميم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول
Adapun niatan kami hanya ingin bertolabul ilmi, ingin
Acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab Wasiatul Mustafa yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Fitri Rahmawati. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Ketua DKM serta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Mu'alla bin Hadi. Kemudian kepada yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis, Ibu Rita beserta seluruh jajaran pengurusnya. Kemudian kepada yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu Ketua Blok, Ibu Pengurus Lingkungan, Ibu Ketua RT yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan, keselamatan kepada beliau-beliau semuanya yang mana telah membimbing kita, membawahi kita di dalam naungan Masjid Mu'alla bin Hadi dan di lingkungan RT RW 18 di Perumahan Pesona Kabupaten ini. Dan kemudian kepada seluruh jamaah majelis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kepada ibu-ibu dari tim Qasidah Halimah yang telah memimpin pembacaan Maulid Simtuturar pada sore hari ini. Semoga apa yang tadi dibacakan ibu-ibu semoga menjadi saksi bagi kita nanti. Semoga itu akan memberikan syafaat kepada kita semuanya nanti di hari akhir di hadapan Rasulullah SAW. Karena memang sekarang masih di bulan Maulid, masuk ke bulan Maulid, mari kita perbanyak membaca sholawat yang insya Allah semoga sholawat yang kita lantunkan sampai kepada baginda Nabi dan sehingga membawa kita syafaat untuk kita semua sehingga kita diselamatkan dari siksa api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Khusus untuk ibu-ibu semua yang telah hadir pada sore hari ini pada kajian muslimat Sabtu sore di Masjid Mu'alla bin Hadi. Semoga Allah catatkan langkah ibu-ibu semua dari rumah menuju majelis ini sebagai catatan amal baik untuk kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, mari lebih dahulu kita lanjutkan untuk pembacaan kitab Wasiatul Mustafa, kitab yang berisi wasiat atau wejangan dari Nabi besar Muhammad SAW yang diberikan secara langsung kepada Sayyidina Ali, yang semoga kita bisa ambil semua hikmahnya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dahulu kita baca doa kepada musafir kitab Wasiatul Mustafa. Semoga keberkahan dari kitab Wasiatul Mustafa ini akan sampai kepada kita semua yang mau hadir, yang mau mengkaji dan mau mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan menjadi kajian yang kemarin Bu, ini masih di bab yang sama sebenarnya ya. Jadi babnya agak panjang memang, yaitu faslun fil wara'i, pasal tentang berhati-hati. Jadi dalam hidup memang kita harus terus berhati-hati dalam setiap langkah yang kita lakukan. Kenapa? Karena setiap langkah yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak yang kita lakukan ini, tentu semuanya nanti pasti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengira bahwa apa yang kita lakukan ya sudah selesai untuk hari ini,
yang tidak mau berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan ternyata tindakan kita atau sikap kita ternyata alhamdulillah menyakiti perasaan hati orang lain. Jangan salah, mungkin Allah tidak balas sekarang, tetapi tentu akan Allah balas nanti dengan siksaan yang lebih pedih lagi ketika Allah membalasnya di akhirat kelak. Maka dari itu Rasulullah berikan wasiat kepada Sayyidina Ali. Salah satu isinya adalah pasal tentang warai atau berhati-hati. Tujuannya agar kita bisa meneladaninya, meneladani sikap dari Rasulullah, sikap dari Sayyidina Ali, bahwa di dalam hidup kita perlu menjadi orang yang berhati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil. Jangan sampai langkah yang kita ambil terbawa karena emosi sesaat hingga akhirnya membuat kita mengalami penyesalan di akhir hayat kita, entah penyesalan saat masih hidup atau penyesalan saat kita sudah wafat nanti. Karena justru penyesalan saat kita wafat itu yang paling pedih. Beruntung ketika Allah membalas kita di dunia itu masih lebih baik daripada ketika Allah membalas apa perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Ketika dibalas di akhirat tentu berkali lipat pedihnya. Allah ketika membalas di dunia memperingatkan kepada kita, justru artinya Allah sayang pada kita. Jadi kesempatan buat kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Jadi biar sikap kita ke depan lebih baik lagi. Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Tetapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita, maka itu nanti akan membuat kita menyesal sampai di akhirat. Betapa banyak ketika diriwayatkan, betapa banyak orang yang akhirnya menyesal saat meninggal dan berharap kepada Allah bisa hidup sekali lagi, dan nanti saat hidup saya akan begini, ya. Jadi akan memperbaiki hidupnya di dunia. Tidak akan berlaku yang jahat, tidak akan berlaku buruk, tidak akan berlaku yang menyakiti hati orang lain. Tetapi Allah tidak beri lagi kesempatan, karena kesempatan memang hanya satu kali dan sudah berkali-kali diberikan kesempatan bertobat, namun kita yang lalai. Sehingga setelah kita wafat nanti sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita. Ya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan materi kita. Ya Ali, kun basyasam. Ini ya, kun basyasam. Ya Ali, kun basyasam. Jadilah kamu itu, kun jadilah gitu ya, kamu itu basyasam. Kalau bahasa Jawa itu sumeh Bu, bahasa ini tuh sumeh. Enggak Bu, bahasa Jawa ramah, nah mukanya yang ramah, muka kun basasam, jadilah kamu mukanya yang ramah, ya, murah senyum gitu ya, kalian enak dipandang. Ibu kalau orang mukanya cembetut enak nggak dipandang? Enggak ya, jadi murah senyum, ketika murah senyum berarti enak dipandang gitu ya. Kun basasam, jadilah kamu yang murah senyum mukanya. Fa innallaha, sesungguhnya, karena sesungguhnya Allah itu yuhibbul basyashina, yuhibbul basyashina. Allah mencintai orang yang murah senyum mukanya, ramah mukanya. Ya. Wayu begitu. Dan Allah membenci al-abusa. Aku bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa mencurang apa ya? Judes ya, judes mukanya judes, ketus ya. Dan Allah membenci yang mukanya itu ketus, al-kariha wajhi, dan muka yang menjengkelkan, ngeselin Bu. Ya, tuh nasihat dari Sayyidina Ali, itu nasihat
melihat muka yang ramah, muka yang apa tadi? Sume, murah senyum, muka yang murah senyum. Dan wayubakhitul abu talkari halwajih, dan Allah membenci orang-orang yang mukanya itu pada asam, menjengkelkan, gitu ya, asam atau menjengkelkan atau nggak enak dipandang. Nah, itu dia Bu, kita aja juga gitu ya Bu ya. Kalau kita melihat orang yang mukanya cembetun, gitu ya, pasti kita juga kesel juga ya melihatnya ya. Orang kenapa mukanya cembetun, ya. Jadi ternyata itu pun diwasiatkan kepada Rasulullah bahwa kita kalau pengen disukai orang, ya muka kita jangan cembetun kalau ketemu sama orang, ya. Jangan mukanya cemberut ditekuk, jadi mukanya jangan keselin, jangan menjengkelkan mukanya. Kenapa? Karena salah satu wasiat Rasul tadi begitu. Jadi orang yang mukanya itu murah senyum bahagia. Kalau mukanya murah senyum bahagia itu tandanya kita pun juga sudah membahagiakan orang lain. Jadi orang yang melihat muka kita yang berseri-seri, muka kita yang tersenyum, maka kita juga membuat orang lain juga bahagia. Ya, saat ketemu simpanan sama orang kita senyumin, maka orang yang melihatnya juga jadi ikutan senyum. Dan salah satu sebaik-baik amal, ya, salah satu sebaik-baiknya amal adalah membahagiakan manusia yang lain. Kita nyenengin orang itu pahala. Gak perlu kadang-kadang kita nyenengin, misalkan kasih hadiah ke orang bagus, kita sedekah ke orang baik. Cuma ternyata tidak melulu harus berupa materi kita berikan kepada orang, tapi dengan wajah kita aja, wajah kita yang penuh senyuman, wajah kita yang berseri-seri ketika melihat atau bertemu dengan orang lain, ternyata ini pun termasuk dalam kategori kita membahagiakan manusia yang lain. Dan insya Allah ini termasuk amal perbuatan yang baik, sebaik-baiknya amal. Kita membahagiakan orang lain dengan bersedekah. Sedekahnya berupa senyum kepada orang lain. Kita aja kalau lihat orang yang mukanya bete juga kita kesel. Apa coba itu orang mukanya cemberut aja, ya. Jadi kita upayakan ketika kita mungkin belum mampu banyak bersedekah dalam hal harta, maka setidaknya muka kita kalau ketemu sama orang banyakin kita tersenyum, ya. Bu, kalau senyum-senyum sendiri bagaimana itu kelewatan itu Bu, kebablasan. Gak ada apa-apa senyum-senyum sendiri, orang jadi takut nanti melihatnya takut. Tapi kalau kita ketemu sama orang, kita senyumin, insya Allah sih menularkan. Vibes-nya bagus, jadi vibes yang bagus ini juga bisa menularkan kepada orang biar hatinya juga ikut bahagia. Insya Allah jadi catatan pahala juga buat kita, karena kita membahagiakan orang lain ikut bahagia karena melihat senyum kita. Jadi dianya juga ikut senyum, akhirnya dia juga menularkan kebahagiaan juga kepada orang lain. Dan ini menjadi satu hal yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah, ya. Karena memang kita terkadang dan memang kita yang sendiri ini juga membuat orang kesel. Kalau orang kesel akhirnya menggerundel. Tahu gerundel nggak Bu? Ngebatin ke orang. Ih, gimana apa coba itu apaan? Jadi kalau kita menggerundel misalnya, kita juga jadi ikutan dosa. Ya, jadi kita nggak senyum ke orang ngebatin buruk-buruk pada kita, itu orang yang lain begini begitu, dan bukannya jelek, tambah jelek aja tuh cenderung. Nah, akhirnya kita jadi ngomongin orang nih, tapi kita gerundel, akhirnya kita jadi kena dosa. Orang lain pun juga ikutan berdosa. Jadi mulai sekarang Bu, salah satu yang harus kita lakukan adalah perbanyak bersenyum. Wajah kita yang berseri-seri, bersedekah dengan senyuman, insya Allah menjadi salah satu catatan amalan perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Ra'sul ibadat tuntu. Kata Rasul ini kalimat yang sering banget kita dengerin nih. Ya Ali, wahai Ali, Ra'sul ibadat tuntu. Inti dari ibadah itu adalah diam. Ya, inti dari ibadah itu adalah diam. Illa, kecuali min dzikrillahi, kecuali mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu inti dari
adalah diam. Kecuali jadi mulut kita itu selain diam disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sering kan kita sering dengar satu kalimat ya Bu, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fa'yakul khairan, bicaralah yang baik, au yasmut, atau lebih baik diam. Tuh, sering banget kita dengar kalimat seperti ini. Ya, ternyata ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Ya, riwayatkan juga disampaikan kepada Sayyidina Ali. Inti ibadah itu salah satunya adalah kamu mulutnya diem aja, kecuali mulut kamu itu berzikir atas nama Allah atau bicara yang baik-baik saja. Kan zikir pada Allah dan berkata baik. Maka sering kita dengarkan ketika kita tidak mampu berkata-kata baik, maka lebih baik kita diam. Dan itu sudah kunci, sudah inti dari salah satu inti ibadah. Ya, karena kenapa? Terkadang mulut manusia, apalagi mulutnya ibu-ibu yang ada dua, ya Bu, mulutnya ibu-ibu bisa lebih dari satu. Nah, ini ternyata membuat kita tidak sering berkata-kata yang mungkin akan menyakiti perasaan orang lain. Sangat besar peluang kita ketika kita ini banyak bicara, maka semakin besar pula peluang kita untuk menyakiti hati orang lain. Ya, terkadang perkataan yang kita lakukan itu, emang orangnya suka banyak ngomong, ya, suka banyak ngomong. Tapi supaya kan omongan yang kita lakukan, karena memang ada pembawaan ya Bu, ada orang yang suka banyak ngomong, ada orang yang memang aslinya juga sudah pendiam. Tapi kalau orang yang pembawaannya memang juga banyak bicara, upayakan apa yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang baik atau kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mampu bicara yang baik, maka hati kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya tidak mampu bicara yang baik-baik, biarkan mulut saya ini diam saja. Jadi tahan hati saya, tahan jiwa saya, biar kita tidak selalu berucap yang buruk-buruk. Jadi biar kita selalu ditahan sama Allah untuk berkata-kata yang tidak semestinya, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jadi semoga Allah yang bimbing kita. Karena kadang kita mungkin seringnya yang namanya manusia itu lepas kontrolnya, lepas kendalinya, sehingga terkadang perkataan kita ya kadang-kadang Bu dipancing dikit aja ya, apalagi ibu-ibu ya Bu ya, dipancing omongan dikit nggak? Tahu nggak sih ibu itu kemarin tuh langsung, iya loh, kamu juga pernah lihat waktu itu, nah ada panjang tuh, apalagi kalau udah sambil berucap ya Bu, aduh bisa panjang lagi urusannya. Nah, jadi gitu kita minta kepada Allah, biar Allah bimbing kita, biar Allah yang jaga kita, hati kita dijaga, biar kita tidak berkata-kata yang buruk. Kalau kita tidak mampu berkata buruk, semoga Allah jaga lisan kita, biar lisan kita selalu diam, tidak berkata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Karena ini adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita menyakiti orang yang sangat keras. Menurut kita biasa aja, Bu. Menurut kita biasa aja, tapi ternyata apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, mungkin juga pas biasanya sama teman juga ngobrol begitu biasa, cuma kita nggak pernah tahu suasana hati teman kita sedang baik atau tidak. Apa yang tadinya biasa-biasa aja, bisa jadi itu pun akan menjadi hal yang menyakitkan untuk dia ketika memang hatinya pasti tidak baik. Jadi kita jadi orang harus tahu posisi. Kita bisa baca situasi. Ketika kita melihat lawan bicara kita sedang tidak dalam mood yang bisa diajak bercanda, kita lebih baik diam. Jangan mulutnya suka asal menjebak yang akhirnya justru nyakiti perasaan orang lain. Sering nggak melihat orang yang begitu Bu? Mungkin dalam kehidupan kita ada aja yang begitu, ada aja yang begitu ya Bu ya. Nah, kita sama-sama biar kata orang itu semoga kita nggak kepancing. Karena yang begitu itu biasanya mancing kita. Kita diomongin apa, dia ngomong ngejebak apa, kita pasti akan ikut emosi, ikut terpancing. Nah, kalau memang pembawaannya sudah begitu, dianya nggak ngerti bahwa hati itu menyakiti orang lain, dianya nggak pernah ikut ngaji yang akhirnya nggak ngerti kalau dia nyakitin orang, ya kita berdoa biar kita sendiri aja nih, ya Allah jangan
seperti itu, sehingga akhirnya selesai itu. Jadi kita menyelesaikan urusan hati kita sendiri, biarkan urusan dia dengan Allah, ya udah biarin aja. Memang dianya begitu, ya udah itu urusan dia sama Allah. Nanti kita bisa menjaga diri kita sendiri. Kita tahu bahwa itu tidak baik, maka kita lebih baik diam daripada berkata tidak baik atau menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itu mulut kita biasakan untuk banyak-banyakin zikir kepada Allah. Kita perbanyak selawat kepada Allah. Mungkin ini momennya juga pas, momennya masih di bulan Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca selawatnya. Yang biasanya pagi-pagi kalau sambil masak nyetelnya dangdutan, sekarang ganti dangdutnya tapi dangdut yang selawatan. Kan ada ya Bu ya? Jadi tetap selawatan. Gitu. Banyak-banyak kita perdengarkan selawat karena ini mau bulan baik. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan benar-benar dari hati kita, ikhlas kita lakukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga apa yang kita ucapkan ini, selawat yang kita lakukan ini selalu menjadi buat kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah ini ada Bu, selanjutnya satu lagi. Ya Ali. Ini terakhir ya Bu, ini bagi orang-orang yang suka ini banyak tidur ya. Wahai Ali, kasratun naumi, kebanyakan tidur. Ya, kasratun naumi, kebanyakan tidur itu tumitul qalba, mematikan hati. Ya, itu orang yang banyak tidur itu mematikan hati. Watut hibul bahaa, dan menghilangkan cahaya muka kita. Jadi muka kita itu dipandang orang burem aja Bu. Kan ada orang yang walaupun enggak cantik, tapi dipandang orang nyenengin, jadi mukanya bercahaya. Ya, salah satunya mungkin karena dia banyak tidur, ya, banyak tidur, dan salah satu juga ini dia cukup tidur. Ini salah satu yang bisa membuat muka kita kusam, burem ya Bu ya. Biar kata mukanya kelihatannya cantik secara zahir, tapi nggak nyenengin dipandang orang, kan ada yang begitu. Nah ini pertanda bahwa cahaya mukanya hilang. Wakatratut dunubi, dan kebanyakan dosa, banyak dosa itu tumitul qalba, juga akan mematikan hati. Kebanyakan dosa yang kita lakukan juga akan mematikan hati. Waktu ridun nadami, dan menyebabkan penyesalan nanti. Yang pertama, kebanyakan tidur akan menyebabkan matinya hati. Bu, matinya hati itu ternyata bukan hanya matinya hati secara Islam, secara syariah, tapi percaya atau tidak, kita kalau kebanyakan tidur itu juga akan merusak hati kita secara fisik, kesehatan kita. Banyak orang yang ternyata kena sakit, misalkan jantung, sakit ini, sakit itu, sakit ini, ternyata karena dia pola hidupnya nggak bagus. Jadi dia kebanyakan tidur, ternyata membuat badan kita nggak sehat. Ya, itu kalau secara fisik memang begitu. Ternyata maksudnya bukan hanya secara syariat hatinya mati, tapi secara kesehatan, dalam ilmu kesehatan juga banyak penelitian yang menyatakan bahwa kita kebanyakan tidur juga membuat matinya hati kita, hati rusak, ya, kesehatan juga pada terganggu. Orang obesitas juga karena kebanyakan tidur, kan habis makan bobo ya udah jadi obesitas. Ya, ada orang darah tinggi juga ternyata karena kebanyakan tidur, salah satunya. Karena kalau kurang tidur kan darahnya rendah, kalau kebanyakan tidur darah tinggi gitu ternyata. Itu, jadi ternyata memang ada dua hal. Jadi secara syariat juga matinya hati, kalau secara syariat artinya apa? Hanya sering saya ceritakan, ketika hati seseorang sudah mati, maka ketika dia dinasehati orang tidak akan memahami. Ketika dia diberitahu ngeyelnya, sumpah nauzubillah, udah merasa dirinya pokoknya yang paling benar, tidak mau menerima kritikan orang, tidak mau menerima pendapat orang, pokoknya udah merasanya saya yang paling benar, tidak mau dibantah orang. Ini pertanda matinya hati.
Kemana orang kalau dalam penyakit? Allah sudah jauhkan dia dari cahaya, Allah sudah tinggalkan dia dalam kehidupan seharinya. Walaupun kelihatannya banyak temennya, tapi ketika dia seperti itu, Allah padahal udah ninggalin dia. Mungkin di dunia banyak temennya kelihatannya, tapi di akhirat tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa dia bawa ke akhirat, karena hatinya sudah mati. Tidak bisa menerima pendapat orang, tidak bisa menerima kritikan orang, merasa dirinya yang paling benar sedunia, merasa dirinya yang paling bisa. Itu namanya orang yang sudah sombong, hatinya sudah mati. Itu salah satunya. Jadi berapa lama sih kita tidur? Ya, kalau dalam beberapa kitab yang pernah saya baca, tidur paling lama itu kurang lebih 8 jam. Jadi bisa diambil di jam berapa terserah ya. Tapi jangan tidur, nih caranya, jangan tidur pagi-pagi tuh, pagi-pagi juga jangan tidur. Sore kalau sudah asar juga jangan tidur, ya. Kalau pagi jangan tidur itu menyebabkan apa ya? Lupa saya. Pokoknya menyebabkan rezekinya dipatok ayam dan salah satunya ya Allah jauhkan rezeki dan salah satunya itu. Tapi ada lagi apa saya lupa. Tapi kalau yang satu lagi yang habis asar jangan tidur. Kalau tidur habis asar menyebabkan kebodohan. Ya, otaknya jadi bunyi. Tuh, dalam riwayat kalau yang beredar misalkan saya waktu di pesantren itu dibilang jangan tidur kalau habis sholat asar. Habis asar jangan tidur, habis azan jangan tidur. Kenapa? Kecuali memang tidurnya udah dari masih jam 2 udah tidur tapi sampai asar lewat, ya kan berarti masih terus dari situ ya. Tapi kalau sudah azan asar terdengar itu malah baru mulai tidur ini masih bilang katanya akan menyebabkan kebodohan. Bahkan yang beredar di pesantren-pesantren di Jawa kalau melakukan yang seperti itu Bu, habis asar duduk, nanti selama 40 hari lakukan berturut-turut, nanti kamu akan gila. Tuh, ya. Percaya nggak? Kalau nggak percaya boleh dicoba. Tidur 40 hari berturut-turut di habis asar, nanti lama-lama dia akan menjadi gila. Dan orang kayak ngomong dan yang beredar seperti itu. Jadi memang semua itu memang ada begininya Bu ya. Dalam kitab dijelaskan, memang kita tidak boleh. Ini gitu, kita jangan kebanyakan tidur. Salah satu yang membuat kita tak boleh kebanyakan tidur adalah hati kita yang mati. Udah, kalau hati mati itu udah fatal sekali Bu. Ketika hati kita tidak bisa tersentuh dengan cahaya Allah, kita tidak bisa dinasihati. Dan kemana lagi orangnya kalau bukan ke neraka? Na'udzubillah. Selanjutnya, banyaknya dosa akan mematikan hati juga dan menyebabkan penyesalan. Ya, kita berbuat salah, melakukan kesalahan kepada seseorang, ternyata itu akan menyebabkan matinya hati kita juga lama-lama dan akan menyebabkan penyesalan. Ya, suatu ketika apa yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan penyesalan. Saya dalam hidup punya penyesalan, dan punya, punya. Ya Allah, kenapa dulu saya begitu? Pasti pernah seperti itu. Ya, pertanda kita berarti alhamdulillah diberi jalan sama Allah untuk kesempatan bertaubat. Ya, kenapa dulu saya begitu ya Allah? Ya, terkadang sekarang kita berdosa tapi itu belum sadar Bu, belum sadar bahwa kita sekarang sedang berbuat dosa. Tapi nanti ketika Allah beri nikmat kita diberi sadar, Bu, pasti kita akan merasakan penyesalan luar biasa walaupun kita sudah bertaubat. Ya, jadi kita sudah bertaubat tapi hati kita berarti hati kita masih ada rasa welas aslinya itu. Jadi hati kita akan merasa ya Allah, kenapa dulu saya bodoh banget pernah melakukan hal seperti itu. Ya Allah, kenapa dulu saya begitu banget gitu. Pasti akan seperti itu. Ya, jadi kita melakukan berdoa kepada Allah bahwa ketika kita lakukan satu apapun kesalahan, semoga Allah cepat sadarkan kita sehingga kita bisa segera bertaubat. Ya, khairul afi at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah ketika orang itu mampu bertaubat. Karena tidak semua orang mampu. Taubat itu kalau bukan dari kita yang selalu minta pada Allah. Kalau hati kita sudah selama ini sama kepada Allah merasa yang paling benar, kita nggak akan mungkin ngerasain yang namanya taubat. Tapi kalau dalam hati kita masih
selalu bilang, ya Allah tuntun saya dalam jalan yang baik, dalam jalan. Dan kita merasa kita ini pasti banyak salah, makanya kita tidak menerima orang-orang yang seperti ini yang masih punya kesempatan untuk ketika dia bermaksiat maka dia pasti akan bertaubat. Jika orang yang sudah merasa paling berat, udah kalau saya mah udah sholatnya udah nggak pernah bolong 5 waktu saya juga udah rajin sedekahnya, saya baik pada orang, perasaan dia begitu baik aja kepada orang, padahal ternyata dia nggak pernah nyadari bahwa dirinya itu terkadang nyakitin orang, tapi karena perasaannya selalu baik dirinya, jadi dia nggak pernah merasa nyakitin orang, jadi dia tidak pernah bertaubat. Karena tidak pernah bertobat ini, makanya lama-lama Allah hilangkan cahaya iman Islam itu, lama-lama akan terkikis habis karena tertutup oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, sebaik-baik dari kita, sebaik-baik orang yang bermaksiat, karena kita pasti banyak maksiatnya, maka adalah kita bertaubat kepada Allah. Kapan taubatnya? Sesegera mungkin. Maka dari itu memang Allah selalu anjurkan, Rasul anjurkan bahwa kita perbanyak baca istighfar. Itu salah satu bentuk astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ngelakuin salah ya Allah, mohon ampun ya Allah, kan gitu. Tapi ketika orang tidak banyak beristighfar, kerjaannya hanya sana sini doa, gosip sana sini, jauh dari kata istighfar, berarti dia tidak pernah bertaubat. Segera ketika bermaksiat segera bertaubat. Jangan tunggu nanti. Nanti saya taubatnya ntar kalau saya udah tua, saya banyak ibadah kepada Allah. Kan kita nggak tahu umur kita. Jangan sampai sebelum masa, benar umur kita sampai sepanjang itu, tapi ternyata malah Allah sudah hilangkan cahaya itu, cahaya nikmat hidayah kepada hati kita, sehingga kita sampai walaupun umur kita banyak, kita nggak pernah merasa salah, kita nggak pernah bertaubat. Na'udzubillah. Maka sering-sering kita beristighfar pada Allah. Ini salah satu bentuk menjaga kita, berhati-hati kita. Barangkali hari ini saya berbuat salah, semoga Allah ampuni. Ya, karena kita beristighfar terus, banyakin istighfar dalam sehari. Ibu mau tidur bu, sebelum tidur baca doa nggak bu? Baca ya? Apa langsung bobo aja? Udah tiduran. Kalau rebahan bu, sebelum tidur baca doa kan? Bacanya gimana bu doa? Amin ya. Ada yang diam loh bu, yang diam, jangan lupa loh cara berdoa. Berdoa sebelum tidur gimana bu? Tuh. Sebelum kita baca doa pun istighfar dulu minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi biar kita kayak introspeksi dulu. Ya Allah, saya hari ini kalau ada salah-salah ya Allah semoga Engkau ampuni. Gitu. Jadi ini salah satu bentuk kita memang dalam sehari, setiap hari kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang begitu, kita memang bermaksiat setiap hari, tapi sebaik-baik orang yang dia memang tidak bisa menghindari maksiat karena memang ya kodratnya manusia banyak salahnya. Tetapi sebaik-baik orang yang bermaksiat tadi adalah orang yang bertaubat. Maka setiap hari lakukan taubat itu. Setidaknya kalau kita nggak tahu hari ini kita nyakitin siapa, kita istighfar. Agar kita nggak sadar nyakitin orang, yaudah kita istighfar dulu. Kalau kita sudah ya Allah saya udah nyakitin ibu itu tadi, yang besok segera maafin saya ibu. Tapi setidaknya dalam setiap hari kita banyak istighfar dulu pada Allah, terutama saat mau bangun. Terkadang karena kita kan nggak ngerti dalam tidur kita nanti besok kita masih bangun apa enggak. Takutnya kita dapat bangun lagi, setidaknya kita sudah mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ini salah satu bentuk lirai, berhati-hati. Kita nggak pernah tahu kita nyakitin siapa hari ini, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kehati-hatian kita terhadap diri kita sendiri, agar diri kita terhindar dari dosa dan maksiat yang berlebihan. Ya, karena kita memang pasti berdosa dan bermaksiat, tapi semoga Allah jaga biar tidak berlebihan banyaknya. Gitu ya Bu ya. Ibu sedikit dari saya hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita selalu bisa menjaga
menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik dan selalu bisa berjalan di jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan selalu beriman pertama pada Allah SWT. Semoga Allah tuntun kita dalam kebaikan. Semoga Allah jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra dan putri kita yang salih dan salihah, diberikan kepada kita rumah-rumah yang penuh barokah, diberikan kepada kita rezeki yang halal, lantai dan melimpah. Semoga Allah mempertemukan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala rangkaian acara telah kita lewati bersama. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Semoga silaturahmi ini akan tetap terjaga dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengistiqomahkan kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Marilah sama-sama kita tutup taklim kita pada sore ini dengan
Tunggu